Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifalu Isra Kerpau dari Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu ilmu dan apa itu kebudayaan. Nah, untuk yang pertama itu mengenai ilmu, ya, langsung saja. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis berdasarkan metode atau aturan-aturan tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang gejala tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan menurut Surya Sumantri, beliau menjelaskan ilmu itu merupakan salah satu hasil pemikiran manusia dalam menjawab sebuah pertanyaan. Sementara itu, menurut Paul Friedman, dalam The Principle of Synthetic Research, beliau mendefinisikan ilmu sebagai suatu bentuk aktivitas manusia yang apabila melakukannya kita memperoleh suatu pengetahuan yang lebih lengkap dan cermat tentang alam semesta di masa yang lampau, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang, serta suatu kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah lingkungan, serta juga mengubah sifat-sifat itu sendiri. Nah, dari beberapa pengertian ilmu di atas yang tadi telah kami jelaskan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu itu adalah seperangkat pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki metode atau cara tertentu yang berguna untuk umat manusia itu sendiri, agar manusia dapat bermanfaat bagi kehidupannya sendiri dan bagi kehidupan orang lain di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua terkait dengan budaya atau kebudayaan. Budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kemudian di dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colere, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Nah, bisa juga diartikan sebagai usaha mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ada beberapa pengertian budaya itu menurut para ahli ilmuwan. Nah, diantaranya itu yang pertama menurut Edward B. Taylor. Beliau menjelaskan bahwasanya kebudayaan merupakan satu keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kemudian ada moral, ada hukum, ada adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua menurut M. Jacob dan B.J. Stern, beliau mengemukakan bahwasanya kebudayaan itu adalah kesatuan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda, yang kesemuanya itu merupakan warisan-warisan sosial. Kemudian yang ketiga menurut Koenjaraningrat, beliau mengatakan bahwasanya kebudayaan adalah keseluruhan sistem, ide atau gagasan, tindakan,
dan hasil karya manusia dalam rangka untuk memenuhi kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, kemudian yang keempat, menurut Dr. K. Cooper, beliau menjelaskan bahwasannya kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, kemudian yang kelima, menurut William H. Haviland, ya, beliau mengemukakan bahwasanya kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat yang jika yang dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Nah, itu kemudian yang keenam, menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tidak asing lagi nama tersebut, beliau mengemukakan bahwasannya kebudayaan berarti buah budi dari manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni pada zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup dari manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya. Guna hal ini mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Kemudian yang ketujuh, menurut Francis Merrill, ya, yang pertama beliau mengatakan bahwasanya pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh interaksi sosial. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan kebudayaan itu merupakan semua perilaku dan semua produk yang dihasilkan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat yang ditemukan melalui interaksi simbolis. Kemudian yang selanjutnya, menurut Bondet et al., beliau mengatakan bahwasanya kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu. Misalnya, simbol bahasa sebagai rangkaian simbol yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan di antaranya itu para anggota suatu masyarakat. Nah, jadi dari berbagai definisi di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya kebudayaan itu merupakan sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat di dalam pemikiran manusia, yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian yang bersifat abstrak atau nyata. Sedangkan perwujudan dari kebudayaannya itu merupakan benda-benda yang hasil karyanya tersebut dibuat oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, yang berupa perilaku dan benda-benda yang sifatnya nyata. Misalnya pola-pola perilaku atau tingkah laku, kemudian ada bahasa sehari-hari, peralatan yang digunakan dalam kehidupannya, organisasi sosial, religi, seni, adat istiadat, dan lain-lain, yang kesemuanya itu memiliki tujuan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai atau terkait dengan ilmu dan kebudayaan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.